Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil suatu penelitian yang berjudul dampak manajemen waktu dan pembagian tugas karyawan untuk peningkatan produktivitas karyawan pada CV Gildan Electrindo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Latar belakangnya adalah eh, terjadi peningkatan produktivitas yang paling tinggi. Jadi pada perusahaan jasa elektrikal ini dicatat adalah untuk tahun 2018 itu tugas dan hasilnya. Ya, tugas ini berdasarkan poin yang dicatat oleh perusahaan, kemudian hasilnya juga yang dicatat oleh perusahaan. Pada tahun 2018 itu adalah produktivitas yang tertinggi itu terjadi pada bulan Agustus. Di sini adalah 0,9 ya. Kemudian sedangkan produktivitas yang rendah itu terjadi pada bulan Mei. Pada bulan Mei itu 0,69 ya. Nah, dengan adanya produktivitas yang naik turun ini ya, yang berfluktuasi ini, maka perusahaan melakukan atau dibantu untuk melakukan penelitian tentang variabel apa yang mempengaruhi produktivitasnya. Antara lain adalah mengenai kendala waktu di CV Gildan, yaitu adalah kebanyakan jadwal. Jadi banyaknya permintaan untuk perbaikan tentang elektrik. Jadi jasa yang dilakukan oleh perusahaan Gildan ini adalah perbaikan uh, perbaikan alat-alat elektrikal ya seperti misalkan uh, pompa air, kemudian AC dan sebagainya ya. Nah, jadi adanya kendala waktu pada CV Gildan yaitu kebanyakan jadwal. Akibatnya tidak memiliki waktu dan aktivitas yang dikerjakan belum tentu memiliki hasil yang maksimal. Jadi permintaan banyak tapi kurang bisa mengendalikan waktu, pembagian waktu. Kemudian kendala pembagian tugas di CV Gildan adalah penolakan pemberian tugas oleh karyawan karena alamat yang akan dikerjakan misalkan terlalu jauh sehingga waktu terbuang dan pembagian tugas yang diberikan pada karyawan cenderung masih belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan karyawan. Sehingga itulah yang tadi hasilnya yaitu di mana hasil dari eh, CV tadi itu menunjukkan hasil yang lebih rendah daripada tugas yang diberikan. Rumusan masalahnya adalah apakah manajemen waktu mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah apakah pembagian tugas karyawan mempengaruhi terhadap produktivitas karyawan. Kemudian apakah manajemen waktu dan pembagian tugas karyawan secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas karyawan. Dengan demikian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab daripada permasalahan tersebut. Angka penelitiannya adalah variabel independennya adalah manajemen waktu dan pembagian tugas. Kemudian uh, variabel dependennya adalah produktivitas karyawan. Metodologi penelitian, desain penelitiannya adalah data kuantitatif, kemudian tempat penelitiannya adalah di CV Gildan Electrindo, populasinya ada 97 karyawan, sampelnya adalah 78, metode analisisnya adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesa. Hasil penelitian. Untuk hasil penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini adalah di sini menunjukkan dengan analisa Kolmogorov-Smirnov di mana nilai alfanya adalah lebih besar dari 0,05. Berarti menunjukkan bahwasanya data terdistribusi normal. Kemudian untuk uji multikolenialitas itu dengan menggunakan parameter toleransi dan VIF di mana nilai toleransinya itu ada di antara 0 sampai 1. Kalau di sini hasil penelitiannya mendapatkan nilai toleransinya adalah 0,9 dan nilai VIF-nya adalah antara 1 sampai 10 dan ini adalah 1, sehingga menunjukkan indikasi bahwasanya tidak ada terjadi multikolenialitas. Kemudian untuk uji heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glatzer. Nah, di mana untuk uji Glatzer ini dilihat nilai signifikan levelnya di sini, yaitu lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada atau
menunjukkan bahwasanya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kemudian uji klasik yang berikutnya adalah uji otokorelasi, yaitu dengan nilai Durbin Watsonnya di sini didapatkan 2,115 lebih besar daripada 2, maka berarti tidak ada terjadi otokorelasi. Kemudian untuk linear bergandanya, ini didapatkan konstantanya sebesar 0,849, kemudian untuk X1 pembagian tugas, ya, manajemen waktunya 0,00, kemudian X2-nya adalah 0,16. Dari sini dihasilkan bahwasanya manajemen waktunya itu adalah nilai koefisiennya 0, artinya tidak ada pengaruh dari manajemen waktu. Kemudian untuk pembagian tugasnya koefisiennya adalah 0,016, ya. Artinya masih ada pengaruh dari pembagian tugas terhadap nilai produktivitas. Kemudian uji parsialnya dengan melihat uji T, di mana melihat uji T, nilai T, dan nilai signifikan pada hasil perhitungan untuk manajemen waktu. Untuk manajemen waktu ini adalah nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Berarti untuk manajemen waktu tidak signifikan berpengaruh terhadap nilai produktivitas. Sedangkan untuk pembagian tugas itu adalah nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti pembagian tugas itu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Kemudian untuk uji simultan, uji F di sini menunjukkan bahwasanya nilai signifikan alfanya itu lebih kecil dari 0,05. Di hasil hitungan didapatkan 0,016. Artinya secara bersama-sama manajemen waktu dan pembagian tugas berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Namun demikian dalam manajemen waktu tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi hanya satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas karyawan, yaitu adalah pembagian tugas. Uji determinasi itu dilihat nilai R square-nya di sini adalah nilai R square-nya adalah 0,1, artinya hanya sebesar di sini yang adjusted R square-nya 0,08, artinya hanya 8% yang berkontribusi terhadap produktivitas karyawan. Artinya pembagian tugas itu berpengaruh atau kontribusinya hanya 8%, sehingga yang sisanya adalah 92% variabel lain yang belum termasuk di dalam penelitian ini, ya. Sehingga sebetulnya masih banyak lagi variabel yang bisa mempengaruhi produktivitas dari karyawan. Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya manajemen waktu tidak berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Kemudian pembagian tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Namun demikian yang paling signifikan adalah pembagian tugasnya, walaupun dia hanya 8%, ya, dalam kontribusinya terhadap produktivitas karyawan. Demikian hasil penelitian tentang produktivitas karyawan di CV Gildan Elektrindo. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi, bermanfaat, dan tentunya dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.